masih dengan di bawah bendera revolusi. Jilid pertama karya Insinyur Soekarno. Sekali lagi tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Seorang pembaca yang dengan sungguh-sungguh membaca tulisan saya tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi beserta soal kapitalisme bangsa sendiri, dan yang juga membaca pidato saya di Mataram Arsir-Arsir ini adalah minta penyuluhan lebih lanjut tentang soal bagaimana sikap sosionasionalisme tentang buruh dan bagaimana sikap sosionasionalis tentang soal non-kooperasi. Marilah saya lebih dulu memberi penyuluhan tentang soal yang pertama, soal baik atau tidaknya orang menjadi kaum buruh. Sosial nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat dan yang bertindak menurut masyarakat itu sendiri. Di dalam karangan saya yang membicarakan sosionasionalisme itu, saya sudah katakan bahwa sosionasionalisme bukanlah nasionalisme ngelamun, bukanlah nasionalisme hati saja, bukanlah nasionalisme lirik, tetapi ialah nasionalisme yang diperhitungkan, nasionalisme berrekening. Itulah sebabnya. Maka sosionasionalisme ialah nasionalisme yang bertindak menurut masyarakat itu sendiri dan tidak bertindak melanggar masyarakat itu sendiri. Masyarakat apakah? Masyarakat tentang soal perburuhan. Masyarakat tentang soal perburuhan ialah bahwa perburuhan itu adalah cocok dengan sifat hakikatnya masyarakat yang sekarang ini, yaitu cocok dengan hakikatnya masyarakat yang kapitalistis. Perburuhan adalah memang dasarnya dunia yang kapitalistis. Perburuhan kita dapat di mana-mana. Kapitalisme ada dan perburuan timbul di mana kapitalisme timbul. Ia adalah memang buah salah satu tandanya masyarakat, buah salah satu kehendaknya masyarakat. Ia adalah memang terlalikan atau inherent kepada masyarakat yang sekarang ini. Sosionasionalisme oleh karenanya harus memandang perburuhan ini sebagai suatu keharusan. Sosionasionalisme tidak boleh mengedepankan, mengenangkan dunia sekarang ini zonder perburuan. Ya, sosionasionalisme harus menerima adanya perburuan itu sebagai salah satu alat, sebagai suatu gegeven di dalam perjuangannya. Oh, memang baik sekali sosionasionalisme menganjurkan pencaharian merdeka, dan kita pun memang harus memajukan pencaharian merdeka itu, terutama di dalam dunia kolonial di mana imperialisme telah merebut hampir tiap-tiap rasa percaya diri sendiri, di mana rakyat telah berabad-abad kena injeksi rasa ketidakmampuan, di mana rasa percaya pada diri sendiri adalah habis terbasmi sampai ke kutu-kutunya. Terutama di dalam dunia kolonial itu, pencaharian merdeka adalah besar faedahnya. Tetapi siapa yang berkenang-kenangan suatu masyarakat Indonesia sekarang ini melulu terdiri dari kaum pencaharian merdeka saja, suatu masyarakat Indonesia yang melulu terdiri dari orang-orang warung, orang-orang pertukangan,
kecil, orang-orang pertanian, orang-orang tahu, orang-orang soto, orang-orang cendol. Iya, sebenarnya di dalam ideologinya yang konservatif, berideologi yang tak ikut dengan tendensinya pergaulan hidup. Ia adalah orang yang mau membelokkan jurusannya masyarakat, seorang reaksioner, seorang sosial reaksioner. Kenang-kenangannya bahwa jikalau semua orang Indonesia berpencaharian merdeka dan tidak menjadi budak kapitalis dan imperialis, niscaya kapitalisme dan imperialisme itu akan gugur sebagai gedung yang hilang alasnya. Kenang-kenangannya yang demikian itu adalah teoritis belaka dan tak berdiri di atas basis yang nyata. Sebab basis yang nyata, keadaan yang nyata, fact yang nyata ialah bahwa perburuan itu adalah social gegeven, yakni suatu hal yang memang berada di dalam tendensinya masyarakat. Sosial nasionalisme harus menanamkan hal ini ke dalam keinsafannya. Ia harus mengerti bahwa kenang-kenangannya yang semua orang Indonesia berpencaharian merdeka adalah kenang-kenangan ngelangut, suatu kenang-kenangan yang mau membalikkan masyarakat kembali ke dalam kabut halimunnya keadaan kuno yang sedia kala. Ia harus mengerti bahwa cara perjuangan menjatuhkan imperialisme dengan jalan semua berdagang, tahu dan soto adalah cara perjuangan yang mustahil bisa berjalan 100%. Dan yang dus mustahil bisa berubah 100%. Ia harus mengerti bahwa cara perjuangan yang demikian itu adalah cara perjuangan yang antisosial, yakni karena mau menghilangkan perburuan di dalam dunia sekarang ini adalah barang yang tidak bisa terjadi dan bertentangan dengan tendensinya masyarakat. Ia harus mengerti bahwa sebutan menjadi buruh adalah hal yang hina, adalah sebutan yang bodoh. Tidakkah jikalau benar perburuan adalah barang yang hina, seluruh dunia dus penuh dengan orang yang hina. Dunia yang beratusan juta kaum buruhnya itu. Tidak, yang hina bukanlah perburuan, bukanlah haknya orang menjadi kaum buruh. Yang hina ialah semangat perburuan, semangat perbudakan yang seringkali hidup di dalam kalbunya kaum buruh. Semangat perbudakan inilah yang harus dilenyapkan oleh kaum sosialis nasionalis. Semangat perbudakan inilah yang harus mereka berantas dan rubah menjadi semangat perjuangan yang seinsaf-insafnya. Semangat perbudakan inilah yang menjadi sebabnya imperialisme bisa terjadi dengan gagah perkasa. Semangat perbudakan inilah yang oleh karenanya harus kita gugurkan dan kita ganti dengan semangat perlawanan yang sadar dan menyala. Bukan buruh tani, bukan buruh kuli, juga bukan kaum-kaum warung, bukan kaum-kaum pedagang soto yang jadi persoalan. Tapi terbelenggu di dalam perbudakan yang nyata, itulah yang harus kita hilangkan dari setiap jiwa bangsa Indonesia.